Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video untuk pertemuan ke-6 mata kuliah struktur data praktikum. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita bakal ngebahas yang namanya array based sequence. Nah, array based sequence itu apa? Jadi eh, pada dasarnya array based sequence adalah bagian dari sebuah array yang merupakan struktur data fundamental dalam bahasa pemrograman yang banyak kegunaannya pada sebuah algoritma. Jadi array based sequence itu adalah sebuah struktur data yang dimana dapat menampung banyak nilai sekaligus secara terurut berdasarkan indeks. Jadi ada beberapa konsep low level array yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, untuk mengimplementasikan struktur data struktur data bawaan seperti list, tuple, dan string itu kita menggunakan array based sequence gitu. Jadi untuk materinya itu di sini ada beberapa struktur data yang ada di Python yang termasuk ke dalam array based sequence. Jadi langsung aja untuk yang pertama itu adalah list. Nah, list ini merupakan tipe data yang ditulis secara berurutan di mana bisa berisi lebih dari satu tipe data. Nah, biasanya kita kan juga menggunakan list ini sebagai array atau sebagai tipe data yang kita gunakan biasanya untuk di pemrograman Python. Nah, si list ini itu adalah sebuah tipe data yang dapat diubah atau mutable dan memungkinkan adanya duplikat. Jadi di list ini isi di dalam atau nilai di dalam list ini itu bisa diubah dan bisa ada duplikat di dalamnya. Nah, tipe data list ini diawali dengan tanda kurung siku. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian diisi dengan nilai. Nah, nilai-nilainya itu dipisahkan dengan koma, kemudian baru ditutup kurung siku lagi. Nah, gitu. Nah, setiap nilai yang ada di dalam list itu disebut item atau elemen. Jadi di sini ada contoh. Nah, cara pembuatan list untuk sintaknya itu yang pertama, kita buat nama variabel listnya. Misal di sini ada variabel mylist. Nah, itu di dalamnya kita isi pertama, kita buat kurung siku terlebih dahulu, kemudian kita masukin nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya ini dipisahkan oleh koma ya. Nah, kemudian kita akhiri dengan kurung siku. Nah, setiap nilai yang ada di dalam list itu maksudnya ini ada nilai string roughly, kemudian integer 24, boolean true, dan integer female. Nah, di sini nilai-nilai yang ada di dalamnya ini disebut item atau elemen gitu. Nah, di sini ada operasi dasar pada list. Oke, pertama ada operasi len. Nah, fungsi len ini itu mengembalikan panjang atau jumlah item dalam list. Jadi misal di sini ada list 1 2 3 4. Nah, jika kita gunakan fungsi len, maka dia akan mengembalikan nilai atau menghasilkan angka 4 karena jumlah dari nilai yang ada di dalam list ini ada 4 nilai. 1 2 3 4. Seperti juga yang list mylist ini. Ini juga ada 4. Ada 1 roughly, 2 24, 3 true, dan 4-nya itu female. Nah, kemudian ada operasi untuk menambahkan list ke dalam list. Jadi operasi ini itu menggabungkan kedua list menjadi satu. Nah, caranya itu tinggal kita menggunakan operator tambah. Nah, dia akan menggabungkan list pertama dan list kedua menjadi satu list utuh gitu. Kemudian kita bisa mengalihkan isi di dalam list menggunakan operator kali. Di sini ada list halo itu bernilai 1, maksudnya panjangnya itu 1. Kemudian kita kalikan dengan 4, maka dia akan menghasilkan 4 halo seperti ini. Halo 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 gitu. Jadi ini adalah cara mengalihkan isi yang ada di dalam list. Kemudian kita ada operasi membership. Nah, membership ini adalah mengecek apakah ada nilai tertentu di dalam suatu list. Jika ada, dia akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak ada, dia akan mengembalikan nilai false. Sintaknya itu seperti ini. 2 in listnya. Jadi kalau kita gunain list ini, kita bisa memakai misal roughly in my list gitu. Kalau dia ada berarti dia akan mengembalikan nilai true, dan kalau tidak ada dia akan mengembalikan nilai false. Tuh. Kemudian ada iteration. Nah, iteration ini adalah
dia bisa ngeprint apa namanya isi di dalam list satu persatu. Kemudian apa namanya bisa kita kasih apa namanya ini akhiran, mau akhiran spasi atau akhiran enter. Biasanya kalau kita print nggak dikasih n kayak gini dia akan ke bawah. Tapi kalau kita kasih n terus kita kasih spasi itu akan ke samping. Jadi ini basicnya adalah looping yang dimana dia itu eh, nge, menelusuri satu persatu nilai yang ada di dalam list. Jadi for x in apa namanya list ini 1 2 3 print x n spasi. Nah, jadi dia x ini akan bernilai 1 di looping pertama, kemudian di looping kedua x ini bernilai 2, kemudian di looping ketiga x ini bernilai 3 gitu. Kemudian dia di print dan setiap print angka ini diakhiri dengan spasi gitu. Dan kita lanjut ke indexing, slicing pada dan matrix pada list. Nah, di sini misal ada list L, C++, Java, dan Python. Nah, untuk indexing itu yang pertama, seperti kita mengakses pada indeks biasa, indeks itu dimulai dari 0 ya, ini 0, kemudian Java itu 1, dan Python itu 2. Nah, jika kita gunakan L, terus kurung siku diisi dengan angka 2, maka dia akan mengembalikan nilai si Python, yaitu indeks ke-2. Itu kan 0, 1, 2 gitu. Kemudian, kalau kita mulai dari minus, dia bakal apa namanya mulai dari paling belakang, tapi mulainya dari -1. Jadi Python ini -1, Java ini -2, dan C++ ini -3, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ada kita bisa ngeprint pakai ini satu titik. Masuk satu titik ini apa? Jadi satu titik ini adalah dia dimulai dari indeks pertama sampai dengan selesai. Jadi indeks ke 0 ini nggak dihitung. Jadi dia mulainya dari indeks yang ada di sini. Ini kan 1 nih, berarti dari indeks pertama sampai selesai gitu nanti yang dikembaliin nilainya. Oke. Selanjutnya ada metode dan fungsi pada list. Nah, ini lumayan banyak ya. Jadi yang pertama itu ada append. Nah, append ini biasanya kita pakai dia itu menambahkan objek di akhir list. Jadi kalau kita append suatu objek di dalam kurung ini, nah si objek ini bakal ketambah nilainya ke dalam list di paling akhir. Kemudian ada count. Nah, count ini adalah apa namanya menghitung banyak apa namanya suatu nilai yang ada di suatu list. Misal kita punya list 1 2 2 2 gitu. Nah, dia kalau kita list count si 2 di kurungnya ini 2 berarti dia akan mengembalikan jumlah nilai 2 yang ada di dalam list itu gitu. Terus ada extend. Nah, extend ini kita bisa nambahin lebih dari satu nilai di dalam list. Kalau append ini kan tadi kan satu nilai doang. Kalau extend ini kita bisa nambahin lebih dari satu atau bahkan kita bisa nambahin list ke dalam list gitu. Kemudian ada index. Nah, ini mengembalikan indeks dari objek. Misal kita di sini si objek ini kita isi dengan ini si Rafli. Nah, dia bakal ngembaliin nilai 0 karena Rafli ini ada di indeks 0. Selanjutnya ada insert. Nah, kalau insert ini mirip dengan append tapi dia bisa nyelipin di sela-sela indeks. Jadi misal di sini list insert indeksnya indeks berapa, kemudian nilainya yang mau dimasukin itu apa. Jadi nanti si objek ini bakal masuk ke dalam indeks ke berapa gitu. Lanjut ke pop. Nah, pop ini ada dua. Jadi kalau pop tanpa parameter, misal list pop kemudian buka kurung tutup kurung doang, parameternya itu kosong, dia bakal menghapus kemudian ngembaliin nilai yang paling belakang. Sama kayak append. Kalau append kan nambah, kalau pop ini dia ngapus yang paling belakang. Nah, bisa juga pop ini kita isi parameternya. Nah, kalau parameternya diisi, dia bakal ngepop dari indeksnya. Misal list pop 2. Nah, dia bakal ngapus indeks kedua yang ada di list gitu. Kemudian ada list.remove. Nah, list.remove ini dia ngehapusnya berdasarkan nilai, bukan berdasarkan indeks. Kalau pop tadi kan kalau kita isi parameternya dia bakal ngehapus berdasarkan indeks. Tapi kalau remove dia bakal ngehapus berdasarkan nilai. Jadi misal objek ini kita masukin angka 2 gitu. Nah, angka 2 yang ada di dalam list itu bakal kehapus gitu. Terus ada reverse. Nah, fungsi reverse ini dia bakal
ngebalik gitu. Jadi list yang ada itu urutannya dibalik. Misal di sini ya. Ini ada C++, Java, Python. Nah, kalau kita reverse, Python ini bakal ada di urutan pertama, Java tetap di tengah ya karena dia di tengah, dan C++ itu bakal di belakang gitu. Jadi kayak ngebalik gitu. Jadi si list itu dibalik gitu. Kemudian ada sort. Nah, seperti namanya, list sort ini dia itu bakal ngurutin secara secara ascending dari sebuah list. Misal ada list angka ya. Nah, dia bakal ngurutin jadi paling kecil ke yang paling besar gitu. Nah, di sini bisa kalian isi parameternya. Itu kalau nggak salah parameternya itu eh saya lupa. Pokoknya ada ascending atau descending gitu di parameternya itu. Jadi kalian bisa ngatur mau dia itu dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar gitu. Kemudian ada Python function. Nah, di sini ada beberapa Python function. Yang pertama itu CMP. Nah, ini eh, untuk nge-compare, tapi di Python 3 itu udah nggak ada lagi untuk fungsi CMP ini basicnya itu nge-compare list 1 sama list 2 apakah dia itu sama gitu isinya gitu. Terus ada len list. Nah, ini kayak tadi len itu dia memberikan total panjang dari list atau ngehitung panjang listnya itu berapa gitu. Kemudian ada fungsi max. Fungsi max di sini dia bakal ngembaliin nilai list yang paling besar. Jadi kalau misal ada list angka gitu, kalau kita pakaiin fungsi max, dia bakal ngembaliin nilai yang paling besar. Terus min ini kebalikannya, fungsi min, jadi dia bakal ngembaliin nilai yang paling kecil. Terus ada list terus sec. Nah, di sini dia bakal ngubah variabel seq ini jadi sebuah list. Misal kalian punya tipe data lain nih. Tipe data lain itu dia nyimpen banyak nilai juga. Nah, kalau kalian pakai fungsi list ini dia bakal otomatis jadi list. Gitu. Kemudian kita lanjut ke tuple. Nah, di tuple ini 11 12 sama list si tuple ini bedanya kalau tadi list itu kan kita bisa ubah isi nilainya. Nah, ini dapat diubah atau mutable. Nah, jadi di dalam tuple itu datanya nggak bisa diubah. Nah, bedanya sama list itu kalau list dia data dalamnya ini bisa diubah, kalau tuple dia itu immutable. Jadi data di dalamnya itu nggak bisa diubah. Jadi kita nggak bisa nambah dan nggak bisa ngubah isi yang ada di tuple itu. Nah, untuk sintaksnya, kalau tadi list pakai kurung kurawal, kalau tadi list pakai kurung kotak, kalau tuple dia pakai kurung bulat gini, kurung biasa kita sebutnya. Nah, sama aja dalamnya itu di dalamnya itu dipisahin koma, kemudian diakhiri kurung bulat juga. Kemudian di sini misal kita punya tuple Baktiar 24 false dan male. Nah, di sini kalau kita coba ubah di sini indeks 1 menjadi 23, di sini kan indeks satunya ada 24 nih. Kita mau ubah nih indeks 1 jadi 23, itu bakal error di programnya. Nih, type error, tuple object does not support item assignment. Nah, dia bakal nunjukin error kayak gini. Karena apa? Karena tuple itu merupakan sebuah list yang immutable, tidak dapat diubah gitu. Kalau kalian maksa ngeubah isi yang ada di dalam tuple, dia bakal error. Nah, untuk function dan metode yang ada di tuple itu hampir sama dengan list, tapi untuk fungsi yang menambahkan nilai, menghapus dan menambah dan menghapus nilai dan mengotak-ngatik nilai di dalamnya itu nggak ada di dalam tuple. Misal kayak append ini, terus extend, insert, pop, remove ini nggak ada di dalam tuple karena dia mengubah dan menambah isi yang ada di dalam tuple. Jadi dia nggak bakal bisa dipakai di tuple gitu. Nih, operasi dasarnya sama aja kayak list tadi. Bedanya cuma di sini functionnya. Nah, di functionnya ini nggak ada yang tadi append, terus insert, extend dan lain-lain gitu. Terus kemudian di sini ada string. Nah, kenapa si string ini masuk ke dalam array base sequence? Jadi basicnya si string ini merupakan array dari sebuah karakter.
Dan si string ini isinya itu urutan. Jadi misal di sini kita punya string banana. Nah, si banana ini itu terurut sebenarnya berdasarkan indeks. Jadi B ini indeks 0, A ini indeks 1, N ini indeks 2 dan seterusnya. Ketika kita apa namanya? membuat sebuah variabel di sini, misal variabel str. Nah, di sini variabel str ini menggunakan fruit 5. Nah, di sini kan fruit kan adalah string nih, bukan array ya, dia string di sini. Nah, kita gunain fruit indeks 5. Nah, ini ngaksesnya kayak ngakses array pada umumnya. Jadi di sini kita pakai fruit 5. Nah, dia bakal nyari nih indeks kelima dari si fruit. Nah, cara nyarinya itu sama kayak array biasa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi str ini bakal bernilai si A ini gitu. Nah, di sini statement str fruit 5 mengambil karakter pada posisi indeks kelima dari variabel fruit dan mendefinisikan ke variabel str. Jadi ini sama kayak array biasa. Jadi dia itu terurut berdasarkan indeks. Jadi si string ini kita bisa anggapnya dia adalah array of character gitu. Kalau mau mudahnya ya. Nah, si string ini juga punya metode masing-masing. Nah, metodenya itu kalau di string ini lumayan banyak ya metode string ini. Yang pertama itu ada capitalize, ya seperti namanya dia itu mengkapitalkan huruf. Jadi kalau capitalize ini mengkapitalkan huruf pertama pada string. Terus ada center, ini mengembalikan nilai string yang dilapisi dengan fill chart dengan string asli yang dipusatkan pada total with column. Dan ada count, ada decode, encode, ensys dan masih banyak lagi. Di sini kalian bisa baca aja ini tabelnya. Terus ada di sini ada is upper, ini mengembalikan true jika setidaknya satu karakter atau semua karakter memiliki huruf besar. Terus ada is lower di sini juga itu kebalikannya kalau huruf kecil. Ada is digit itu mengembalikan nilai true kalau ada angka di dalam string itu. Kemudian masih banyak lagi di sini. Kalian bisa baca-baca aja di sini untuk string. Kemudian ada di sini ada join. Nah, join ini apa? Join ini kalau kalian pakai di dalam string itu caranya gini. Misal kalian punya suatu array atau suatu list lah ya, suatu list itu listnya adalah list dari sebuah karakter. Nah, kalau kalian pakai join si list tadi bakal jadi sebuah string. Jadi dia nggak bakal jadi list lagi, dia bakal jadi string gitu. Jadi gitu. Ini lumayan banyak function-function yang ada di dalam string, kalian bisa baca aja. Kemudian ada yang namanya built-in collection. Nah, built-in collection itu adalah struktur data penyimpanan objek yang sudah tersedia secara langsung di dalam bahasa pemrograman Python tanpa perlu mengimpor modul. Jadi Python ini punya 4 jenis collection. Yang pertama tadi itu list sama tuple. Kemudian ada yang namanya set sama dictionary. Nah, set itu apa? Jadi set itu mirip kayak list, tapi bedanya dia itu apa namanya nggak ada duplikat di dalamnya. Jadi si set ini dia itu sifatnya mutable, bisa diubah dalamnya, tapi di dalam set ini dalamnya itu nggak boleh ada sesuatu yang duplikat gitu pokoknya. Misal di sini ada Rafli, Vicky, Abdul, Rafli. Nah, di sini kan ada 2 Rafli nih. Nah, kalau kita print itu Raflinya bakal jadi 1 nih. Tuh, Raflinya bakal cuma 1 gitu. Gampangnya gitu. Jadi isi yang ada di dalam set itu nggak bakal ada yang duplikat. Jika ada satu yang duplikat, maka satu itu akan dihapus dan menyisakan 1 gitu. Nah, untuk function atau metodenya itu append itu kita ganti di sini jadi add. Kemudian apa namanya? Remove bukan pop itu kita ganti di sini, pop atau remove itu kita ganti jadi discard, juga bisa pakai remove yang biasa gitu. Bedanya cuma di append doang ya. Append kita ganti sama add di sini. Kemudian si set ini kita bisa pakai sebagai operasi himpunan. Nah, kalau kalian tahu yang namanya ini gabungan, kan ada operasi gabungan sama irisan di
apa namanya, di matematika ya, ada yang namanya gabungan dan ada yang namanya irisan. Gabungan itu adalah angka dari himpunan pertama dan angka dari himpunan kedua itu digabung dan tidak ada yang duplikat. Misal di sini ada contoh nih, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si A ini kan 1, 2, 3, 4, 5, si B ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita gabung A gabung B itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 4, 5-nya itu cuma sekali kan. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kita bisa gunain yang namanya set. Jadi si 4, 5-nya ini cuma muncul satu kali gitu. Nah, kita juga bisa pakai yang namanya intersection. Intersection ini adalah apa sih? Irisan. Nah, kalau kita pakai intersection, misal di sini ada A 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, dia bakal cuma ngambil 4 sama 5-nya karena 4 sama 5-nya ini yang muncul di A sama yang di B gitu. Nah, untuk sintaknya itu untuk yang gabungan itu pakai garis lurus ini. Itu kalau di keyboard ada di atas enter biasanya ya. Itu ada di atas enter. Tapi kalian harus pakai shift untuk ngeluarin dia. Terus buat intersection ini kalian bisa pakai dan. Nah, simbol dan ini. Terus ada yang namanya difference. Nah, difference ini adalah yang ada di A tapi yang ada di A dan tidak ada di B gitu. Gampangnya si A dikurang si B gitu. Terus kita lanjut ke dictionary map. Nah, dictionary map ini apa? Jadi ini agak beda dari ketiga array yang sudah kita bahas tadi. Jadi dictionary map ini adalah collection yang menyimpan data dalam bentuk key value. Jadi dia nyimpennya itu nggak kayak array biasa, yaitu ada key-nya atau kuncinya dan ada value-nya. Biar lebih mudah, kalian langsung ke sini aja. Nah, ini. Jadi sintaknya itu gini, pertama nama variabel, terus kalian kasih sama dengan, terus kalian pakai kurung kurawal. Oh ya, saya lupa bilang tadi si set ini kita pakai kurungnya itu kurung kurawal ya. Nah, buat si dictionary ini juga kita pakai kurung kurawal. Nah, cara bedain dictionary sama set itu gimana? Jadi kalau set itu kan kayak array pada umumnya lah ya. Misal kurung kurawal terus 1, 2, 3, 4, 5 terus ditutup kurung kurawal. Nah, kalau si dictionary atau map ini kita sebutnya map aja lah ya. Si map ini dia pakai kurung kurawal terus ada key-nya atau kunci, kemudian titik 2 kayak gini dan ada value-nya baru tutup kurung kurawal gitu. Nah, ini misal nih. Ada my kamus. Di sini key-nya itu ada nama, kemudian value-nya ada Vicky, kemudian ada key-nya lagi npm dan value-nya itu ini, dan ada lagi key-nya kelas dan value-nya A. Jadi di kiri itu key, di kanan itu value, dan dia bisa nyimpan lebih dari satu key value. Nih, ini satu key value, 2 key value, 3 key value. Nah, gunanya key value itu apa? Jadi gini, kalian kan kalau pakai array biasa itu biasanya kalau ngeprint atau ngakses nilainya itu pakai indeks kan. Nah, kalau di dictionary ini kita indeksnya itu adalah key-nya. Jadi kalau kita di sini print my kamus kemudian pakai indeksnya itu si key-nya ini. Nah, dia bakal ngembaliin nilai dari si value-nya gitu. Ini kan ada print my kamus nama. Nah, si nama ini value-nya adalah Vicky. Berarti kalau kita print ini dia bakal muncul di layar itu si Vicky gitu. Nih, kita juga bisa pakai buat ngedeklarasiin nilai. Nah, di sini key-nya Abdul nilainya 92, key-nya Baktiar nilainya 74, key-nya Vicky nilainya 82 dan key-nya Rafli nilainya 87. Nah, pas di print nilai akhir Abdul adalah nilai akhir struct dat pakai indeksnya adalah si key-nya. Nah, key-nya itu Abdul berarti dia bakal nyetak 92 gitu. Oke, kurang lebih begitu. Oke, kita langsung ke langkah praktikum ya.
biar lebih paham aja. Nah, kita akan mulai di sini, kita coba pakai list dulu yang pertama. Di sini kita bakal pakai operasi append, insert, remove, pop, index sama count. Terus ada sorting dan reversing. Oke, kita coba buat my list dulu. Kita acak aja, nanti kan ada reverse. Nah, pertama kita pakein pop sama insert, append sama insert. Kita pakein append dulu. Kita append angka 99. Terus kita insert angka di indeks ke 0, kita insert angka 100. Nah, kemudian kita pakein pop sama remove. Kita pakein salah satu aja. Kita pakein pop. Nah, dia bakal ngepop elemen terakhir atau menghapus elemen terakhir. Dan kita pakein si count. Kita mau ngitung, kita coba buat duplikat dulu di sini. Angka 2. Nah, kita hitung count angka 2. Kemudian kita sorting. Nah, kemudian kita coba reverse. Nah, ini kalau kita print tiap ini ya, yang pertama dia itu bakal nge-append 99 tadi, kemudian nge-insert 100 ini di indeks ke 0, lalu dia bakal ngepop elemen terakhir. Nah, elemen terakhirnya ini kan 99. Nah, ini 99-nya dibuang. Dan count si apa namanya? 2 ini harusnya kita printnya gini. My list dot count 2. Nah, gini. Tuh, dia bakal ngembaliin angka 2 karena 2 ini muncul 2 kali nih. Terus kemudian di sini ada sort. Nah, di sini dia bakal ngurutin 1 2 2 3 7 dan seterusnya. Nah, pas di reverse itu kembali. Tuh, jadi 100 dulu di awal gitu. Oke, itu tadi list. Nah, si list ini kan tadi mutable ya, bisa diubah-ubah. Coba kita mau ubah indeks ke 1 2 3. Indeks ketiga kita ganti nilainya jadi 1000. Terus kita print. Ini nge-lag ya. Nah, itu bisa ya. Indeks ketiga jadi 1000. Nah, tuh karena dia mutable atau bisa diubah. Dan kita akan lanjut ke tuple. Nah, ini sama kayak list ya. Kita tinggal ubah aja jadi kurung biasa. Nah, ini kalau kita append dia bakal langsung error tuh. Tuple object has no attribute append. Nah, ini langsung error dia. Baru juga mulai. Oke, kita langsung hapus aja. Insertnya kita hapus, popnya kita hapus. Nah, ini dia masih bisa count, masih bisa sort. Tuh, dia juga nggak bisa sort di sini ternyata karena si list ini nggak bisa diubah ya. Jadi si sort ini juga nggak bisa dipakai. Nah, si reverse ini juga nggak bisa dipakai. Jadi dia cuma bisa menggunakan count sama len. Kalau pakai len juga bisa masihan. My list. Tuh, bisa ya. 1 2 3 4 5 6 7. Pas. Terus kita di sini nyoba apa namanya, penggabungan sama pengulangan. Coba ya. Sini kita punya tadi itu kalau nggak salah halo. Oh, di sini kita gabungin dua tuple jadi satu ya. Nih. Misal kita punya tuple halo
sama 10. Kemudian kita punya tuple kedua, tuple 1, 2, kita ganti jadi word 100. Nah, kita coba gabungin. My tuple 1 ditambah my tuple 2. Coba kita gabungin, kita buat variabel gabungan. Nah, kita print variabel gabungan ini. Nah, bisa ya. Halo 10 word 100. Jadi halo si tuple 1 terus si tuple 2 ini digabung jadi 1 gitu. Oke, lanjut ke set. Nah, ini tadi set itu dalamnya nggak ada yang namanya duplikat. Kita coba di sini kita ganti kurungnya aja, tinggal kita ganti kurungnya. Set. Nah, di sini kita coba halonya 2 kali, 10-nya sekali, dan kita buat 7. Ini kalau kita print, dia bakal ngebuat jadi halonya sekali, 10-nya sekali, 7-nya juga sekali gitu. Kita coba pakein add sama remove ya. Misal kita add di sini, add Abdul gitu. Kita print. Nah, dia bakal muncul Abdul nih ya. Tuh, dia bakal ketambah. Nah, untuk set ini dia nambahnya itu random. Nggak tahu di mana aja dia itu nambahnya itu random gitu. Terus lanjut ke map. Nah, ini yang terakhir tadi kita bakal buat dictionary. Sama kita pakai kurungnya itu kurung kurawal. Bedanya di sini kita pakai key value. Misal di sini kita punya nilai kuis. Nah, di sini kita key-nya pakai nama orangnya dan value-nya itu adalah nilainya. Misal di sini Abdul. Kita pakai titik 2 ya. Terus value-nya itu 95. Kemudian siapa lagi ya? Aldo. Value-nya itu 90. Kemudian ada lagi Zaki. Value-nya itu 85. Kemudian ada lagi satu lagi Ahmad. Nah, si Ahmad ini value-nya berapa ya? 99 paling tinggi. Nah, caranya itu kita mau ngeprint nilai dari salah satu yang ada di sini. Misal kita print, nah cara ngeprintnya itu nilai kuis, kita pakein kurung kurawal. Nah, indeksnya ini kita pakein key-nya. Misal di sini mau ngeprint nilai Abdul, Abdul, kita pakein string. Nah, gini, dia bakal kembali nilai dari si value Abdul ini gitu. Tuh 95 ya. Terus kita mau lihat nilainya si Ahmad nih paling tinggi, tinggal ganti aja Ahmad tuh 99 gitu ya. Oke, mungkin sekian untuk materinya, ini udah habis. Jadi untuk materi array base sequence cukup sekian. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Karena mau Idul Fitri juga, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian video pertemuan ke-6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.